Selamat sore, Bude. Ya, sore. Alhamdulillah. Lari Bude, ya. kita mulai. Boleh, lari dari Zoom ke Zoom. Silahkan. Assalamualaikum dan selamat sore. Unsur kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat bertemu kembali di pertemuan meeting Zoom hari ini. Di mana meeting Zoom hari ini kita memasuki pembelajaran agenda 3. Untuk memulai pembelajaran kita agenda hari ini, saya persilakan Pak Wardarudin untuk memberikan laporan dan doa. Siap, terima kasih. Kepada seluruh peserta Latsar Angkatan 122, kelompok 3 berjumlah 10, siap pembelajaran. Laporan diterima, awalin dengan doa. Siap. Pada seluruh rekan-rekan, sebelum kita menerima materi pembelajaran, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dicukupkan. Ya, pada seluruh peserta istirahat di tempat. Oke, terima kasih. Suaramu nggak kok buka, Dik Aduh, Milky. maaf Bu, maaf Bude, kurang fokus. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada Bude Yuli. Jadi Bude, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Dik Milky selaku host di ruangan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nah, adik-adik, alhamdulillah ya, di ruangan ini kita bisa berjumpa dengan saya ya. Sudah masuk di agenda 3, berarti sedikit lagi sudah mau menyusun rancangan aktualisasinya. Nah, kayaknya saya baru masuk di sini ya, di ruangan ini ya. Yang kemarin kayaknya yang lain-lain ya. Ya karena ya 1, 2, 2 masuknya ya gitu. Dari kelompok sana dan mohon maaf ini tadi pas sekali waktu yang saya masukkan karena ya tadi dari Zoom ke Zoom gitu ya, lompat sana lompat sini gitu. Nah, adik-adik mungkin perkenalan aja dulu deh ya. Sambil ambil nafas ya. Dan suratnya pun kejar-kejaran ini, doanya belum terlalu cepat, pokoknya yang penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai wassalam, doanya nanti habis maghrib aja ya. Adik-adik, di dalam LMS mungkin saya sudah posting sudah upload ya biodata, tapi sekilas info saja. Nama saya Yuli Trisnaningsih, kemudian orang-orang pegawai di kantor kami mulai dari big boss sampai cleaning service sampai tukang kebun semua panggil Budi. Kemudian di dalam lingkungan keluarga tetangga semua juga Budi. Jadi dan di lingkungan hobi saya pun juga Budi, dan kadang-kadang saya lupa dengan nama saya sendiri gitu. Jadi adik-adik juga boleh panggil Budi aja ya, daripada saya lupa nanti saya dipanggil ini ya. Boleh Bude aja. Jadi Bude berarti asli dari Manado kan gitu ya. Jadi asli satu kampung dengan Dik Melki kali ya gitu. Jadi itu kemudian mungkin sekilas aja pengalaman bekerja ya. Jadi Bude bekerja mulai tahun 1988. Nah, adik-adik mungkin belum lahir ya. Saya sudah bekerja. Jadi hitung sendiri 2022 dikurangi 1988 itu berapa tahun bekerja. Kemudian saya pernah jadi tenaga pendidik gitu ya, tapi di SPMA, jadi setara SMU ya, di sekolah kejuruan itu di SPMA Sidira sana itu selama 14 tahun.
kemudian pernah juga merasakan bagaimana seorang struktural pernah menjadi eselon 2 ya, eselon 2, mohon maaf, eselon 4 gitu selama 2 tahun. Kemudian mulai tahun 2004 ya, 2004 sampai sekarang saya memilih jadi fungsional, yaitu fungsional Widya Iswara. Jadi Widya Iswara mulai tahun 2004 sampai sekarang, dan dimulai dari dulu Badan Pendidikan dan Pelatihan dulu begitu. Kemudian nomenklaturnya keluar lagi, sekarang jadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi di tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian apa ya? Ya, karena sudah lama sudah bekerja, jadi jabatan saya ya sudah mentok ya, habis jabatan saya ya. Jadi jabatan saya sementara ini Widya Iswara Ahli Utama, dan sudah tidak ada lagi jabatannya. Ya, itu aja. Kayaknya Maria apalagi sudah tidak ada. Kemudian umur ya, umur tahun depan sudah 60 tahun gitu, 60 tahun, dan karena sehat-sehat ya. Nah, kemudian apalagi jadi tapi enggak seperti dulu lagi yang ngoyo sampai berapa kali set itu main, saya enggak, saya batasi. Yang penting masih tetap bisa berolahraga. Kemudian cukup aja deh, situ aja deh perkenalan ya, sampai situ aja. Untuk perkenalan berikutnya nanti aja kita tambah sendiri ya. Nanti waktunya habis untuk perkenalan. Nah, sekarang adik-adik kita mereview dulu apa yang kita dapat gitu ya. Jadi adik-adik masuk pertama tentu masuk agenda 1. Jadi kita ulang lagi bahwa kita ada 4 agenda ya, 4 agenda. Pertama agenda 1. Agenda 1 adalah sikap perilaku bela negara. Di sana yang akan dibawa, di samping rasa nasionalisme kita, bagaimana kita ingat Pancasila dan sejarah ya, sejarah bangsa berdirinya bangsa Indonesia, dan dibawa ke dalam ya, ke dalam rancangan aktualisasi adalah adik-adik menggunakan alat tools sebagai mencari isu ya, dianalisis isu kontemporer ya. Jadi bagaimana mencari isu utama, kemudian bagaimana mencari penyebabnya dengan menggunakan firstborn-nya, setelah itu bagaimana ide-ide gagasan untuk menyelesaikan isu tadi. Oke ya, itu dibawa dari agenda 1. Setelah itu adik masuk ke agenda 2. Agenda 2 adalah ya nilai-nilai dasar ASN. Nah, di sanalah ya ketemu yang namanya berakhlak. Dan adik-adik tentu sudah membawa bagaimana mengaitkan dari semua tahapan kegiatan yang kita rencanakan, kan gitu ya, dengan nilai dasar ASN kita yaitu berakhlak. Nah, itu agenda 2, dan itu yang paling berat di dalam rancangan aktualisasi. Kemudian kita dibawa lagi di agenda 3 nih. Nah, agenda 3 nanti jadi nanti contohnya ya. Jadi kalau agenda 1 itu kan sikap perilaku bela negara. Kemudian materinya ada 3 ya. Wawasan kebangsaan, analisa isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Kemudian di dalam agenda 2 namanya nilai dasar ASN, kemudian materinya adalah sama dengan nilainya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, ya, kolaboratif, kompeten, ya, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif 7. Nah, sekarang kita masuk agenda 3. Kalau sudah masuk agenda 3, maka siaplah untuk membuat naskah rancangan aktualisasi. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita tentukan itu sebetulnya di 6 tempat habituasi nanti adalah untuk membiasakan, ya, menginternalisasi, membiasakan nilai-nilai dasar ASN, ya,
nilai-nilai dasar ASN untuk menjadi kebiasaan dengan medianya adalah kegiatan yang kita tentukan. Tanpa ada kegiatan maka kita tidak bisa menginternalisasi, tidak bisa membiasakan apa saja yang diharapkan yaitu berakhlak. Nah, sekarang sudah masuk ke agenda 3. Saya kira agenda 3 cuma 2 hari aja lah. Hari ini enggak tahu kapan lagi ya. Habis itu selesai langsung merancang. Udah apa ya jadwal, tunggu saja kembali. Jadi kayaknya kita masuk lagi. Bentar ya. Hari Selasa, Bu. Ya, Selasa ya. Jadi hari Selasa kita masuk. Selasa ya. Kok cepat sekali ya? Selasa. Betulkah? Selasa tanggal what? Belum tertulis saya. Oke, sekarang hari Jumat. Bukankah hari Senin, Kak, Senin lah ya? Hari sebentar, Bu. Ya, Senin kayaknya. Ya. Iya, Bu. Senin. Salah, Bu. Oke. Ya, Senin kayaknya. Catatan. Berarti hari ini ada waktu hanya Jumat, istirahat Sabtu ya. Minggu, Senin sudah kita masuk dan akhirnya habis masuk agenda 3 langsung masuklah ke pembimbingan ya. Adik-adik tadi sekarang saya hanya mereview aja, mengingatkan kembali aja, coba adik-adik nanti di chat aja ya, di chat. Boleh saya panggil adik-adik saja ya, karena kalau saya panggil bapak ibu dosen gitu atau bapak ibu kok kelihatan tua sekali ya. Nah, kalau saya panggil enak nanti dikira anak saya semua, sebetulnya seperti anak-anak saya ini ya, seumur anak-anak saya semua ini. Nah, kalau saya panggil Dek kok kayaknya saya muda sekali. Ya udah, yang penting Dek saja deh ya, supaya ya adik-adik merasa masih muda lah ya gitu. Karena memang masih muda semua nih ya, walaupun ilmunya sudah tinggi tapi tetap masih muda. Tapi begini prinsipnya Bude, begini. Biar Bude tua nih ya. Jadi prinsipnya nih, biar tua berjiwa muda. Ya, yang muda bersikap dewasa. Artinya yang tua berjiwa muda supaya memotivasi nih, yang memotivasi Bude supaya ya masih semangat gitu, jiwanya jiwa anak muda gitu ya, supaya semangat gitu. Tetapi yang adik-adik yang muda jangan seperti anak-anak sudah CPNS nih, ya jadilah bersikap dewasa. Kita sudah dewasa nih ya. Ya, jadi walaupun umur muda tapi kita harus bersikap dewasa. Itu yang harus kami terapkan kepada adik-adik. Nah, sekarang adik-adik coba tulis saja di chat ya, satu ya pertanyaannya, nanti langsung aja jawab ya. Apa sih nama agenda 3 itu? Nama agenda 3 itu apa? Kemudian mata pelatihannya apa saja sih? Oke, ada 2 pertanyaan ya. Agenda 3, namanya agenda 3 itu apa? Kemudian ya mata pelatihannya apa. Jangan dikirim dulu sebelum Bude oke. Waduh, ini sudah mendahului tapi nggak apa-apa. Terlalu cepat gitu. Jangan ditulis dulu, rahasia dulu. Oke, sekarang ketik dulu di chat. Nah, nanti kalau Bude sudah oke, baru kirim. Silakan.
Oke, silakan kirim semuanya. Waduh, belum waktunya suruh kirim, suruh mendahului.
besar kemungkinan mati lampu mungkin di sana. Bapak Ibu. Ya Pak, gimana Pak? Apa ini? Halo? Halo? Yuli? Iya, nggak tahu Pak. Kok tiba-tiba terlempar tidak ada? Pak Mahendra. Ya, bagaimana Pak Melki? Balas ke saya kayaknya Pak Mahendra. Yang melapor terakhir siapa? Yang melapor terakhir? Yang melapor Saya, tetap Pak Kodarudin. Saya Pak. Lagi Pak. Jangan Pak Kodarudin. Suaranya kurang jelas Pak. Oh, aduh, jaringanku. Sudah terdengar yang jelas? Ya, sudah. Record boleh stop dulu, nanti dilanjut. Oke. Pak Berton mungkin bisa dikondisikan. Oke, di post dulu. Kok sudah mati lampu? Untung Pak PLN-nya cuma bikin stop jantung saya saja. Ya, oke. Mati lampu, mau lari ke kantor. Tahu habis waktu, tapi alhamdulillah sudah. Ya, kita lanjut tadi sampai mana ya? Chat. Berarti chatku habis hilang yo. Hilang chatnya, udah. Ya, jadi nggak usah chat lagi karena sudah hilang. Gini aja. Jadi adik-adik kita lanjut. Berarti nama. Nah, saya mereview jawaban tadi saya sempat lihat sih. Jadi kalau nama agendanya adalah kedudukan dan peran ASN ya dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Panjang ya, panjang sekali. Jadi bukan lagi peran dan kedudukan yang lalu itu ASN dalam NKRI, bukan. Jadi sekarang kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panjang sekali nama agendanya, tapi materinya cuma 2, yaitu manajemen ASN dan smart governance. Ya, jadi smart ASN, smart governance. Jadi ada 2 itu. Nah, adik-adik sebelum mudah-mudahan di berapa jam ke depan ini kita bisa terselesaikan fokusnya aja dulu. Nah, sekarang adik-adik chat aja. Menurut adik-adik yang terlintas, kalau kita mendengar terlintas, kan adik-adik ini ceritanya sudah MOJ ya, sudah lihat di MOJ ya, selama 18 hari atau 16 hari. Jadi yang didapatkan waktu itu tentang manajemen ASN apa, kemudian smart ASN apa. Silahkan. Jadi kalau tentang manajemen ASN apa, kemudian kalau smart ASN apa, intinya saja nggak usah panjang-panjang. Silahkan ketik dulu, jangan dikirim dulu ya, nggak usah keburu-buru, tenang saja, nggak usah takut yang lambat nanti tidak dipulangkan, itu zaman dulu itu. Oke, silahkan.
Udah boleh ya adik-adik? Kan intinya saja. Silahkan kirim. Ya, kita mulai saja ya. Coba saya baca dulu. Dari yang pertama kirim adik Mahendra. Jadi kedudukan dan peran ASN dalam mewujudkan smart government sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini nama agendanya, agenda 3 itu. Kemudian menurut di Mahendra, Smart ASN adalah tentang bagaimana ASN dapat memposisikan diri dari segi kemampuan dan keterampilan dalam menguasai literasi digital dan penerapannya. Yes. Kemudian manajemen ASN berkaitan dengan kewajiban hak kewenangan dari seorang ASN dalam menjalankan tugas jabatannya, ya, masing-masing juga membahas tentang kode etik. Oke, terima kasih untuk Mahendra. Kemudian adik Kadarudin, ya, manajemen ASN fokusnya pada pengelolaan ASN, ya, terutama penerapan sistem merit atau penghargaan berdasarkan prestasi. Smart ASN difokus pada penguasaan literasi digital ASN era 4.0. Oke, makasih untuk Kadarudin. Kemudian Dik Berton, ya. Berton ya. Manajemen ASN, peran kedudukan ASN, smart ASN, kecakapan digital ASN. Ya, ini yang didapatkan dari MOC ya. Kemudian Jisman ya. Jisman. Ya apa sih? Itu kalau orang tua dibalik Jimsan kok Jisman. Jimsan, susah sih. Tetanggaku yang Jisman, memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas, pengetahuan tentang literasi digital. Oke, terima kasih. Rizka Wahyuni. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan. Oke, Hasnur. Nah, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik atau politik deh. Oh iya, salah ketik kayaknya. Intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Oke, kemudian Miftahul Jannah. Ya, tambah Jannah ya ini mesti. Manajemen ASN menjelaskan tentang pengelolaan ASN dalam kurung kedudukan dan peran ASN, hak kewajiban kode etik, dan Smart ASN menjelaskan tentang literasi digital. Ya, terima kasih Suharno. Manajemen ASN berkaitan pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, dan terbebas dari politik, sedangkan Smart ASN adaptasi, kebaruan, dan pengembangan kemajuan teknologi. Oke, kemudian Dek Toar. Oke, Toar dari mana ya? Saya sempat dengar Toar ya. Ya, Smart ASN, ASN yang profesional berdasarkan profesi masing-masing. Kalau manajemen ASN, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional. Oke, terima kasih. Megastin. Smart ASN terkait bagaimana ASN memahami mengenai literasi digital. Hasnur, loh tadi sudah Hasnur lagi. Oh, ketinggalan. Smart ASN adalah setiap ASN dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi secara positif. Oke, Rizka Wahyuni. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika publik, bebas dari intervensi politik. Oke. Kemudian Margareta. Terakhir ya, Megastin.
Margarita ini siapa? Megastin. Aduh, kecapean Budi ini mulai 7:30 nih. Mulai, aduh kecapean show terus ini ya begini nih. Yang tadi namanya Margarita sekarang dimasukkan jadi Megastin. Aduh, Megastin di sini. Terkait bagaimana ASN memahami mengenai literasi digital manajemen ASN, memahami bagaimana kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, dan kode etik. Oke, terima kasih ya atas chatnya. Pada intinya adik-adik sudah memahami ada 2 materi itu. Jadi hari ini kita fokus ke situ secara maraton aja, kemudian nanti kita akan apa sih yang mau kita bawakan nanti. Jadi di dalam manajemen, di dalam agenda 3 nanti di dalam mengaitkan ke, supaya kita mulai paham ya, dibawa ke rancangan atau habituasi atau aktualisasi yang 4 bulan itu. Jadi materi manajemen ASN dan Smart ASN nanti dikaitkan, dianalisa dengan isu. Adik-adik kan punya isu tuh kan? Jadi isunya apa? Misalnya rendahnya apa gitu. Kemudian bagaimana sih isu itu dikaitkan dengan manajemen ASN. Nah, nanti isi manajemen ASN itu apa? Apakah di mana sih letaknya kok sampai terjadi isu itu? Dilihat dari manajemen ASN. Kemudian dilihat dari Smart ASN-nya. Nah, habis itu adik-adik mengaitkan hanya dengan kegiatannya saja. Setelah isu kegiatan, kan kita menemukan nih kegiatan, misalnya kegiatannya ada 3 atau 4. Nah, dikaitkan kegiatan ini, misalnya kegiatan misalnya edukasi atau penyuluhan atau metode apa, penerapan metode pembelajaran apa misalnya ya, atau membuat klasikal gitu, pokoknya nanti kegiatan. Jadi kegiatan itu ya dikaitkan dengan manajemen ASN yang mana? Terus dikaitkan dengan Smart ASN-nya bagaimana? Nah, sekarang saya mau share screen dulu aja ya. Saya share screen dulu aja. Oke. Ya. Jadi, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Boleh? Bisa ya? Jadi itu nama saya kira itu aja. Kalau memang ada sesuatu boleh kita lewat email atau WA. Ya, itu nomor WA-nya Bude. Nah, jadi adik-adik agenda 3 itu namanya nih loh, kedudukan dan peran ASN sebetulnya, karena untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, ini agendanya. Kemudian materinya ada 2, manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, saya kira tadi sudah tahu bahwa inti daripada manajemen ASN adalah mulai pengelolaan ASN-nya ya, kemudian fungsi ASN-nya. Jadi saya sampai hak dan kewajiban kita itu banyak sekali. Tapi nanti saya ringkes inti-intinya saja ya. Kalau membuka manajemen ASN itu sehari nggak akan habis waktu ya. Tapi sekedar saya yakin adik-adik sudah membaca di MUC-nya. Kemudian jadi indikator keberhasilannya adik-adik nanti diharapkan setelah ya hanya 2 JP mempelajari indikator manajemen ASN, tapi saya yakin adik-adik bisa menambahkan melihat di modul maupun di MOOC yang disiapkan. Di sana ada PowerPoint juga, ada film mungkin ya. Nih, jadi nanti adik-adik bisa menjelaskan kedudukan, peran, hak dan kewajiban dan kode etik ASN ya. Kemudian bisa menjelaskan konsep sistem merit ya dalam pengelolaan ASN dan menjelaskan mekanisme pengelolaan ASN ini aja. Dan nanti adik-adik inilah yang adik-adik kaitkan di dalam isu yang kita angkat maupun kegiatan. Jadi adik-adik nanti lihat ini aja dari semua ini. Mana ya yang terkait kok sampai terjadi isu itu karena di mananya. Nah, gitu. Atau kegiatan. Kalau saya melakukan kegiatan ini sebagai ASN saya yang mana? Nah, gitu. Caranya gitu ya. Nah, selanjutnya nih, mengapa sih penting? Tuh, nih, mengapa penting ini? Ya, karena sumber daya manusia
menyebabkan sumber daya lainnya dalam organisasi. Ya. Tanpa ada sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya, sumber daya yang ada di dalam organisasi nggak bisa bergerak. Kan gitu, yang menggerakkan ada sumber daya manusia. Kemudian sumber daya manusia dapat menciptakan efisien, efektif, dan produktivitas kinerja kita. Ya. Terus melalui manajemen SDM yang efektif, mengharuskan manajemen atau pimpinan, manajemen itu pemimpin ya, pemimpin menemukan cara-cara terbaik dalam mendayagunakan. Jadi bagaimana mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan organisasi atau institusi agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Nah, ini pentingnya manajemen ASN. Nah, selanjutnya nih, jadi harapannya manajemen ASN, ya, ini ya, manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang kayak apa. Tadi sempat ya di chatting sudah ada tadi ya. Jadi harapannya dengan manajemen ASN ini, adik-adik sebagai ASN, ya termasuk Bude yang sudah tua ini, ya harus profesional. Profesional itu ahli dalam bidangnya. Kemudian orang profesional itu bukan cuma teori, tetapi bagaimana penerapannya. Nah, kemudian adik-adik memiliki nilai dasar. Nah, nilai dasar ASN ini sudah dituntas habis di agenda 2. Ya, saya nggak perlu lagi mengungkapkan ini karena memiliki nilai dasar berarti sudah di agenda 2. Nah, kemudian bagaimana etika profesi kita? Terus bebas dari intervensi politik. Yes. Nah, kalau sudah jadi ASN nggak usah ikut ya, nggak usah Mbak ikut-ikut dalam politik. Pakai apa itu? Kalau dulu itu apa bilang itu? Tim sukses nggak usah ya. Pokoknya kita bekerja ya, nggak usah terintervensi. Kita punya hak tetapi tidak harus apa ya? Secara nyata atau ikut-ikut ya tuh. Kemudian bersih dari praktek KKN. Nah, ini yang diharapkan nanti menghasilkan ASN profesional memiliki dasar etika profesi ini ya. Selanjutnya ruang lingkupnya ada 14 nih Dik ya. 14 ini. Ruang lingkup manajemen PNS itu ada pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ya tentang Undang-Undang ASN dan pasal 11 tahun 2017. Nah, ini nanti. Nah, itu dimulai ini loh, Dik. Menyusun dan menetapkan kebutuhan. Jadi dimulai bagaimana merencanakan ASN-nya, merencanakan apa saja yang dibutuhkan untuk ASN. Setelah menyusun dan menetapkan kebutuhan, mulai lagi pengadaannya. Ya, ini pengadaannya adalah mengangkat CPNS. Nah, bagaimana pengadaannya? Ya, apakah sesuai dengan formasi yang ada kan gitu ya. Setelah diadakan, ya, adik-adik sudah jadi CPNS. Bagaimana setelah PNS? Maka di situ ada pengangkatan dan jabatannya mau diangkat sebagai jabatan fungsional, jabatan struktural, ya kemudian termasuk pengembangan karirnya, ya bagaimana pengembangan karirnya, pola karirnya, promosinya, ya kemudian bagaimana mutasinya, kemudian penilaian kinerja nih, ya ada penilaian kinerjanya. Jadi kalau penilaian kinerja itu tertuang di dalam SKP ya. Nanti adik-adik sudah mulai itu ngisi SKP itu bagaimana ya. Kemudian penggajiannya ya. Tunjangannya bagaimana. Terus penghargaan, disiplin, dihentikan, jaminan pensiun dan hari tua dan perlindungannya. Banyaknya. Ini semua ya ruang lingkup di dalam manajemen ASN. Nah, ini semua nanti yang bisa dikaitkan juga. Ya, apakah isu kita atau kegiatan kita itu juga bisa dikaitkan apakah karena kedisiplinannya atau
atau kinerjanya, ya. Nah, ini juga bisa dikaitkan di situ. Nah, selanjutnya bagaimana sih ini? Nah, ini loh manajemen ASN saat ini. Ini kalau kita lihat itu, ya ini saya sedih itu lihat itu ya. Jadi kalau pas upacara itu nggak serius, ya apakah seperti ini? Yang diharapkan tidaklah seperti ini. Ini contoh pada saat apa ya ASN yang ya kalau saya sedih sih ya pada saat upacara ada yang nggak disiplin gitu. Nah harapannya tidak seperti ini gitu. Jadi ASN betul-betul yang tadi ya yang lebih baik lagi profesional. Kemudian dasar dalam manajemen ASN. Jadi ini dasarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya tentang ASN merupakan dasar manajemen ini ya. Kemudian peraturan pemerintah tahun nomor 11 tahun ini tentang manajemen pegawai negeri sipil dan diubah menjadi dengan peraturan pemerintah tahun nomor 17 tahun 2020. Nah, adik-adik, mudah-mudahan cukup waktu ya. Jenis, status, dan kedudukan ASN. Jadi ASN itu ada dua jenisnya. Ada yang PNS dan P3K. Nah, nih. Di mana bedanya? Jadi status, sekarang status ya. PNS berstatus pegawai tetap dan memiliki NIP secara nasional. Kemudian menduduki jabatan pemerintah. Kalau P3K diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi dan ketentuan undang-undang. Ya, undang-undangnya dari mana? Ketentuan undang-undang yang berlaku dan di P3K akan diangkat oleh pemerintah daerah. Ya. Kalau PNS secara nasional ya. Nah, kemudian melaksanakan tugas pemerintah juga ya, melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, kedudukannya nih berkedudukan sebagai unsur aparatur negara ya. PNS dan P3K semuanya aparatur sipil negara, aparatur negara. Kemudian melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan ya. Kemudian harus bebas dari pengaruh intervensi golongan dan partai. Sekali lagi ya, kita harus bebas dari intervensi politik. Nah, kemudian nih fungsi. Nah, fungsi bisa juga adik-adik lihat dari fungsi ASN. Jadi fungsi ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik ya. Kemudian pelayan publik dan perekat dan persatu bangsa. Bagaimana itu modelnya nih? Jadi adik-adik selaku ASN selalu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus kita laksanakan dengan baik. Kemudian yang dimaksudkan memberikan pelayanan ini, yang kedua tadi, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah tugas ASN ya. Dari fungsi tadi. Nah, hak pegawai nih. Jadi PNS, ya nih bedanya ya. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun, ada E ya, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Nah, P3K yang membedakan adalah yang C. C. Ya, bersyukurlah kita yang jadi PNS. Ya, semua sama ya, gaji, tunjangan, kemudian cuti juga sama peraturannya, kemudian perlindungan juga sama, cuma yang membedakan jaminan pensiun dan jaminan hari tua nggak ada ya. Pengembangan kompetensinya juga punya dia, punya hak, cuma JP-nya berapa nanti dilihat di peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ini gaji, Dek. Gaji itu semua sama ya, sama golongan. Gaji pokok loh ya, gaji pokok. Nah, terlalu kecil nanti lihat sendiri ya. Berapa sih gajiku nanti lihat di situ.
Jadi gaji pokok perhitungannya sama seluruh Indonesia ya. Jadi kalau golongan 3A itu berapa, 3B itu sama semua. Yang membedakan nanti paling karena kalau bujangan, anggaplah kalau bujangan semua sama. Ya, sama. Nah, seperti Bude ini kan bujangan terus nih. Karena ada yang sudah menanggung. Bedanya dengan Pak D, nah bedanya dengan Pak D, Bude bujangan terus, kalau Pak D tidak, karena dia harus menanggung istri, nanggung anak, ya. Nah, tapi yang ditanggung cuma 3 ya. Nah, sekarang Pak D sudah tidak ada yang ditanggung, karena anak-anak sudah selesai semua, kan gitu. Maka Pak D hanya menanggung 1. Ya, bedanya dengan Bude. Ya. Seandainya jabatannya sama, jabatan sama, pangkat sama, maka yang membedakan itu. Saya akan lebih sedikit, karena saya, Pak D masih menunjang saya. Dan gitu ya. Nah, yang membedakan apalagi adik-adik? Ya, yang membedakan ada tunjangan, ya, tunjangan fungsional. Kalau saya ya, tunjangan fungsional. Nah, fungsional Widya Iswara itu dibagi tunjangannya. Ya, tunjangan apa itu Widya Iswara pertama, muda, madya, utama, beda tunjangannya. Itu yang membedakan lagi tambahan kita. Mungkin adik-adik yang bekerja di sini nanti masing-masing ada tunjangan apa gitu. Nah, kalau memang sebagai seorang pimpinan, maka ada tunjangan eselon 4, eselon 3, eselon A, eselon 2, eselon 1, beda lagi tunjangannya. Ya. Tunjangan jabatan itu. Nah, jabatan seperti Widya Iswara seluruh Indonesia sama. Jabatannya sama. Kalau pertama ya gitu semua itu tunjangan jabatan ya Widya Iswara. Mungkin tunjangan jabatan dokter akan beda lagi, dosen mungkin beda lagi. Tapi tetap sesuai jabatan masing-masing. Pasti ada bedanya. Kemudian yang membedakan lagi adalah TPP. Ya, kalau kami sebagai pegawai Pemda itu ada tunjangan penambahan penghasilan TPP. Nah, mungkin di Remun ya atau di mana ya di instansi pusat ada lagi tunjangannya, ya. Nah, itu yang membedakan. Ya, itu. Jadi ya jangan melihat oh kalau di sana enak, ya sudah begitu. Apalagi kalau orang Pemda ya seperti kami ya, orang Pemda. Jadi tunjangan TPP itu Sulawesi Tengah dengan provinsi misalnya Widya Iswara ya, Widya Iswara tunjangan TPP-nya atau PNS-nya tunjangan provinsi Sulawesi Tengah dengan Jawa Timur akan beda, dengan DKI beda. Ya jangan di provinsi Sulawesi Tengah nuntut seperti DKI yang nggak bisa. Itu diberikan sesuai dengan pendapatan daerah. Tuh ya. Jadi antar kabupaten pun beda ya. Mungkin Morowali akan lebih gede gitu tunjangannya ya. Karena di sana PAD-nya tinggi sekali dengan adanya nikel kan gitu. Nah, jangan samakan orang kota nuntut seperti sana. Mungkin ada daerah tertentu yang baru berkembang yang nggak ada TPP-nya. Gitu. Nah, ini untuk penggajian. Yang ini yang sama ini karena ini ya. Tapi tunjangan-tunjangan lainnya akan beda. Nah, cuti juga ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan adik-adik nanti. Nah, cuti besar ini contohnya, cuti besar itu contohnya adalah, ya Bude pernah mendapatkan cuti besar. Kalau cuti tahunan sama sih, tapi mungkin ada bedanya lagi kalau dosen ya atau guru. Jadi cuti besar itu contohnya saja Bude waktu naik haji. Nah, itu saya dapat hak cuti selama 42 hari full. Ya, misalnya ya itu contoh cuti besar. Cuti sakit juga ada, cuti melahirkan juga ya, tapi melahirkan dihitung juga ya. Anak keberapa ya, kalau anaknya 10 dikasih cuti terus ya aduh ya ada batasannya. Nah, ini cuti-cuti nanti kalau sudah jadi PNS bisa lihat lagi ya bagaimana itu ya pengecualian nih.
PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi mendapat liburan merupakan ya mungkin karena ada semester, ada ini maka dia akan beda dengan yang tadi cuti tahunannya ya. Kalau kita yang betul-betul bukan guru, bukan dosen, maka kita punya hak cuti tahunan 12 hari. Nah, mungkin dosen nggak dapat karena sudah ada cuti-cuti semester dan sebagainya. Kemudian cuti besar dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya 5 tahun untuk kepentingan agama. Nah, ini bisa ibadah haji yang pertama. Kelahiran anak ya, keempat seterusnya, ya ini kecuali ya nggak digunakan gitu. Nah, nanti untuk cuti-cuti adik-adik lihat ini aja, pelajari di sini. Jadi kalau mau ambil cuti pelajari di sini dulu. Ya bagaimana gitu ada surat-surat untuk mengajukan cuti. Nah, kemudian hak PNS dan P3K. Setiap bagaimana melihat dan saya kira ini ya sambil jalan aja ya. Cepat. Nah, kewajiban. Nih, kewajiban pegawai ASN yang disebut dalam Undang-Undang ASN ada nih. Setia dan taat kepada Pancasila. Ya, oke. Ini hampir sama di loyal ya. Ya enggak? Nah, ingat ya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yes. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan, yes. Tadi sebagai fungsi. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, ya. Ya. Terus selanjutnya nih melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran ini ya. Kemudian menunjukkan integritas, keteladanan, saya kira masuk di akuntabel ya. Kemudian menyimpan rahasia jabatan juga masuk di mana, Dek? Akuntabel ya. Masih ingat nggak loh? Jangan lupa. Akuntabel. Ya, akuntabel butir ketiga ya. Menjaga rahasia, bersedia. Nah, ini bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara. Ya, siap dimutasi di mana saja kan gitu. Kemudian kode etik ya, ini. Jadi kode etik perilaku SN ada di sini ya, ada melaksanakan tugas. Enggak usah saya baca ya. Jadi ini semua bisa ya dilihat nanti dalam mengaitkan. Misalnya adik-adik mau mengaitkan tentang fungsi ASN, kan ada 3, jadi di mananya ambil di pelayanan publiknya, misalnya kalau kode etik yang mana, kalau di pengelolaan ASN-nya, manajemen ASN-nya di mana, bisa diambil di kinerjanya, disiplinnya, jadi ini semua bisa diambil. Ya, tuh. Kemudian sistem merit, nah ini adik-adik yang tadi, jadi adik-adik, di dalam sistem merit ya, kalau kita mau meningkatkan, mendapatkan sesuatu atau adik-adik mau mengajukan pengen menjadi apa gitu ya, itu nih sistem merit tuh. Jadi dilihat dari kualifikasinya. Nah, jadi kualifikasinya bagaimana? Sesuai kualifikasinya enggak. Jadi kualifikasi ini ya disesuaikan apa yang diperlukan di situ. Misalnya mau jadi kepala dinas gitu ya pertanian, maka kualifikasinya apa? Misalnya harus sarjana pertanian, apa-apa harus dipenuhi dulu ini. Kemudian kompetensinya bagaimana? Nah, kompetensi ini ada kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kemudian kompetensi kultur sosial. Nah, habis itu dilihat kinerjanya. Nih, bagaimana kinerjanya? Kinerja bisa dilihat dari SKP dan sebagainya. Nah, kemudian kalau tiga-tiganya sudah memenuhi, maka secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, maka adik-adik berhak ya untuk mendapatkan itu. Nah, ini ya kompetensi ini ini 3 ya, dilihat dari 3. Jadi ada kompetensi manajerial, kemudian kepemimpinan ya manajerial, terus kompetensi teknis ya, kemudian kompetensi kultur sosial ini
bagaimana adik-adik apa ya, bisa berhubungan dengan lingkungan apapun. Nah, itu kompetensi itu ada 3. Nanti dilihat dari situ. Nah, ini sistem merit ya. Oke. Selanjutnya pemberhentian pegawai. Ya, ini oke, sebentar. Jangan sampai cerita terus, atau sudah waktunya habis. Oke. Kita istirahat. Oke, jadi ini ya pemberhentian pegawai. Nah, itu kalau diberhentikan dengan hormat, ini contohnya mengajukan permintaan berhenti sendiri, terus telah mencapai batas usia pensiun berdasarkan undang-undang yang berlaku, kemudian adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, tidak dapat bekerja lagi karena sakit, kemudian dinyatakan meninggal dunia, yaitu ketika sedang menjalankan tugas, terus dinyatakan hilang, ya, dan dianggap meninggal karena sudah akhir 12 bulan tidak ada, tidak ketemu. Nah, itu kalau diberhentikan dengan hormat. Kemudian ada diberhentikan dengan tidak hormat nih. Nih, dikenakan pidana penjara minimal 2 tahun karena tindak pidana berencana. Kemudian menjadi anggota atau pengurus partai politik, ya. Kemudian dikenakan pidana penjara karena kejahatan yang berhubungan dengan jabatan atau pidana umum, kemudian melakukan penyelewengan terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang tidak hormat. Kemudian diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nih, terbukti menggunakan ijazah palsu, melakukan pelanggaran disiplin PNS ya tingkat berat, dan dijatuhkan pidana penjara kurang dari 2 tahun karena tindak pidana berencana. Oke. Nah, sekarang langsung aja e-learning. Jadi adik-adik membuat jurnal ya, e-learning jurnal. Ya. E-jurnal. Ya. Learning journal. Jadi ini untuk learning journalnya manajemen ASN, adik-adik ini ya. Nanti tugasnya ngisi pokok pikiran yang adik-adik dapatkan tentang manajemen ASN. Kemudian yang B, lagi ini B ya. Penerapannya nanti adik tuliskan ini. Tugas organisasi tempat adik-adik bekerja, kemudian visi misinya, tapi tentu bukan Pemda ya, instansi adik apa. Kemudian gagasan pribadi yang akan Anda kerjakan guna bisa mendukung tercapainya tugas organisasi, visi misi organisasi. Ya, jadi kalau adik-adik instansi vertikal ya jangan ditulis ya, jangan Pemda, berarti sesuai itu. Nah, itu tugas untuk learning journal manajemen ASN. Saya lanjut sedikit tentang Smart ASN. Nah, sekarang Smart ASN. Ya, sekilas saja. Jadi indikatornya nanti yang jelas adik-adik bisa menjelaskan literasi digital Smart ASN, ya literasinya. Kemudian menjelaskan kerangka kerja pemanfaatan kecakapan digital dalam organisasi. Terus memberikan contoh penerapan kecakapan digital, ya dalam pelaksanaan tugas kita nanti. Kemudian menganalisa kasus penerapan ini. Oke, literasi. Enggak usah Bude bacakan ya. Ya, kalau gitu satu aja deh literasi ini. Nah ini menurut Kurnia dan Wijayanto, literasi digital yaitu kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif nih, ada secara produktif. Kemudian kecakapan penggunaan dalam literasi digital menyangkut kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, ya, mengevaluasi, menggunakan, kemudian membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta dalam tepat sesuai kegunaannya. Kemudian kompetensi literasi digital tidak hanya dilihat dari kecakapan menggunakan media digital atau digital skill, namun juga budaya menggunakan digital kultur, etis menggunakan media, ya,
digital ethics, dan aman menggunakan media atau digital safety. Nah, kemudian implementasinya, nih, digital skill berarti kemampuan ya, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Nah, kalau digital kultur, nah ini kultur. Jadi adik-adik di dalam menggunakan digital, jadi adik-adik kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan ya, memeriksa dan membangun budaya, wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, serta Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Oke, terus digital skill, pengetahuan dasar. Oke dah. Kemudian tip melindungi dari hoak. Nih ada tipnya, ini jangan adik-adik hati-hati ya dalam hoak ini. Nah ini, jadi yang ini tadi apa sih, penggunaan pengetahuan dasar. Oke, saya kira ini enggak usah. Nah ini tipnya aja. Jadi adik-adik untuk menggunakan mengevaluasi ya, ini. Jadi adik-adik harus tahu dulu, dilihat dulu kebaruan informasinya, ya. Kebaruan informasi apakah ini memang baru muncul atau sudah yang lama, ya tuh. Kemudian ada nggak relevansinya? Terus penulisnya, bagaimana penulisannya? Dan akuratnya, ketepatan. Kemudian tujuannya apa? Ini harus dilihat. Jangan sampai kita terjebak dengan menyebarkan hoak. Ikut menyebarkan hoak ya, kemarin di analisa isu kontemporer. Kemudian ini tipnya juga melindungi dari hoak. Nah, ini jika kita menemukan sesuatu melalui media sosial, cobalah untuk mencari, yaitu yang pertama, mencari informasi seperti Google terlebih dahulu. Coba telusuri apakah mesin pencari menunjukkan 3 hal sebagai berikut. Pertama, ada tidaknya situs berita terkemuka lainnya melaporkan yang sama. Nih. Kedua, ya, situs web cek fakta telah membantah klaim tersebut, ya. Kemudian jika hanya oknum tertentu yang melakukan klaim tersebut, maka dalam kasus itu mungkin diperlukan lebih banyak penggalian ini, ya. Kemudian dapatkan berita dari sumber berita. Jadi ini buka langsung situs webnya, kemudian harus bisa membedakan opini dan fakta. Kira itu. Nah, sekarang transaksi elektronik ya. Jadi Bapak, adik-adik, kita memang tidak bisa apa ya? Tidak bisa memungkiri dengan zamannya ini ya. Mau tidak mau kita harus ikut smart ya. Kalau di dalam harus beradaptasi ya. Kalau di dalam nilai dasar ASN harus bisa beradaptasi, harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman ya. Jadi seperti Bude mau nggak mau umur 60 tahun, ya ini semua gara-gara COVID. Jadi COVID itu juga memberikan dampak ya, dampak yang akhirnya kita, yaitulah Allah memberi cobaan. Jadi mau nggak mau dulu itu kalau kita ngajar itu selalu tatap muka ya, bisa membimbing ke sana kemari. Nah sekarang dengan perubahan zaman mau nggak mau harus Zoom. Jadi pada tahun 2020 itu kami Widya Iswara itu hanya belajar bagaimana buka Zoom, bagaimana membuka membuka pembelajaran sendiri sebagai host, sebagai apa. 2020 itu kita hanya belajar diklat tentang, pokoknya mencari sumber-sumber tentang bagaimana Zoom. Nah, dalam keadaan tertatih-tatih ya kita mau nggak mau harus begitu, ya. Nah, 2020 itu kita Widya Iswara selalu gitu. Dan 2021 mau nggak mau, yang tua, yang muda harus. Nah, akhirnya jadilah muncul blended learning ini. Dan adik-adik bersyukur ya, masih ada tatap muka loh. Tapi tahun 2021 tuh full learning. Jadi
mulai merancangnya ya, merancang ya di pembelajaran persis ini, mulai merancang aktualisasi juga bimbingan begini sampai ujian akhir pun. Jadi selama pembelajaran nggak pernah ada tatap muka, betul-betul. Jadi kadang-kadang kaget setelah selesai COVID itu, noh bayangannya waktu di Zoom kayaknya tinggi besar gitu, ternyata kecil gitu. Jadi kita kadang-kadang kaget pas ketemu, noh bayangannya kecil tapi ternyata tinggi kayak ya gitu. Jadi pas pernah ketemu itu kaget gitu. Jadi Bude waktu ada bimbingan tuh sempat kaget, loh bayanganku gitu karena full ya full. Nah, adik-adik masih ada kesempatan nih ya seminggu atau 10 hari di akhir pembelajaran masih bisa. Nah, inilah Pak adik-adik transaksi elektronik yang kita hadapi ya. Jadi memang biaya operasionalnya lebih efektif, efisien, betul. Ya, lebih lebih murah ya. Jadi contohnya sekarang ini ya belanja aja sekarang kan ya semua pakai Shopee misalnya. Jadi belanja apa-apa klik tahu muncul sendiri ya, muncul sendiri. Nah, gitu. Kemudian potensi pasar lebih luas hingga internasional. Yes, kita bisa kok belanja ya, belanja yang dari Korea datang ke sini bisa. Jadi apa yang kita mau bisa kan gitu. Kemudian tidak memerlukan toko offline. Yes, sekarang itu nggak perlu kios ya. Tahu-tahu contohnya saja. Karena Bude itu cuma berdua, kadang-kadang seperti gini ya, sampai sore gitu, sampai sore nggak sempat masak, tapi perut lu lapar kan, udah klik pengen capjay, tapi nggak tahu di mana itu capjaynya bukanya, tahu-tahu datang. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi offline itu sekarang ya berkurang ya fisik ya, di mana itu tokonya nggak tahu dia datang sesuai pesanan kita. Kemudian toko dapat beroperasi 24 jam, yes, ya. Kadang-kadang minggu itu nggak tutup. Kemudian katalog produk bisa selalu update. Kemudian modal lebih kecil untuk memulai usaha dan dapat dengan mudah mengenali kompetisi kita. Jadi adik-adik contohnya gini, ya itu tadi pernah saya tuh waktu di rumahnya anakku ya. Jadi saya juga bawa ibu ya di Malang sana. Sampai ibu saya begini, ini loh sehari kok datang lagi kurir, paket, mulai malam-malam pengen nasi goreng muncul, ya sampai beli pempes saja kok juga muncul sendiri. Jadi kadang-kadang karena apa ya, kalau membeli sesuatu yang produknya sudah memang enggak contohnya kalau produk susu semua itu jelas ya, kan sayang kalau waktu habis kalau kita cari ke mana ya, ke toko, cukup di rumah aja datang kan gitu ya. Nah karena kalau kita ke toko menghabiskan waktu dan kadang-kadang tidak ada kan gitu ya, jadi kadang-kadang lebih praktis dengan elektrik ini ya. Karena apa? Yang penting speknya lihat ya, speknya apa itu speknya ya, apa jelas ini gitu. Nah, cocok oke. Cuma Bude nggak pernah cocok kalau beli baju. Selalu kebesaran kalau apa. Jadi saya nggak pernah mau beli itu ya. Yang jelas produknya jelas saja. Pasti bikin pekerjaan lagi nih. Nah, jadi kalau yang betul-betul produknya sudah betul-betul meyakinkan, maka silahkan. Ini salah satu transaksi elektronik dan mau tidak mau kita dimudahkan, ya dimudahkan. Nah, semua serba praktis. Dan ini kan kita nggak menyangka ya seperti ini ya. Nah, ternyata semuanya serba. Nah, dan sekarang itu kalau Bude sih nggak suka paperless ya gitu ya. Jadi kalau membuat laporan semua misalnya saya membimbing gitu, biasanya saya nggak mau hard copy, cukup soft copy-nya aja ya, soft file-nya saja. Buat apa ya numpuk lembaran yang sekian itu ya, cukup soft file-nya saja ya. Koreksi pun sekarang kan sudah adik-adik sudah mulai bisa melihat LMS ya, jadi mendapatkan tugas sudah dapat. Nah itulah
daripada kemudahan daripada era digital itu. Nah, kemudian Dek, nanti adik-adik membuat ini, ya. Membuat learning journal, ini khusus Smart ASN, nah nanti dijadikan satu aja kalau ngupload. Dan masing-masing learning journal jangan lebih dari 3 halaman ya, cukup 3 halaman saja. Jadi untuk learning journalnya manajemen ASN, 3 lembar, 3 halaman, ya, 3 halaman. Nanti halaman berikutnya untuk smart ini aja, ya. Boleh adik-adik kirimkan jadi satu karena kayaknya tempat penugasan cuma ada learning journalnya satu, tapi isinya 2, ya. Berarti 6 lembar, kan ya? 6 lembar saja, ya. Jangan lebih, kurang dari 6 lembar lebih bagus, ya. Nah, jadi untuk learning journal smart manajemen ASN maksimal 3 lembar, 2 lembar juga nggak apa-apa. Nanti halaman berikutnya learning journalnya smart ASN ini, ya. Oke, nanti ada di situ. Nah, kemudian yang individu ini, yang individu. Nah, adik-adik nanti tugasnya nih, tugasnya adik-adik jelaskan keterkaitan materi manajemen ASN dan materi smart ASN yang dikaitkan dengan isu dan kegiatannya. Misalnya isunya adik apa? Tulis ini. Kemudian misalnya rendahnya atau apa. Isu ini kalau dikaitkan dengan manajemen ASN itu apa sih? Kesalahan atau bukan kesalahan. Kekurangan dalam manajemen ASN di mana kok sampai terjadi isu. Nah, itu aja. Nah, manajemen ASN bisa dilihat tadi dari pengelolaannya, ya, ruang lingkupnya, dari ruang lingkupnya, bisa dilihat dari ruang lingkupnya, bisa dilihat dari fungsinya, ya. Kemudian bisa dilihat dari kode etiknya, silahkan. Yang penting nyambung. Kemudian di dalam mengaitkan manajemen ASN, mohon maaf ya, tidak usah dulu dalam dengan nilai dasar, karena nilai dasar kan sudah dituntas habis di agenda 2, ya enggak? Nah, jadi nilai dasar, aduh, sebetulnya kalau saya harapkan jangan dulu deh, ya, jangan dulu deh, karena nilai dasar ASN sudah dituntas habis di agenda 2. Jadi kita lihat ruang lingkupnya ya, bisa dilihat ruang lingkupnya, terus kemudian bisa dilihat dengan fungsinya yang ada 3, kemudian bisa juga dari kode etiknya, bisa juga dari keprofesionalannya, kan ada tadi ya, profesional. Jadi keprofesionalan kita, kinerja kita, disiplin kita, atau karena kita sebagai pelayan publiknya, perekat bangsanya, dan sebagainya. Nah, dilihat dari itu. Kemudian dari smart ASN, di mana isu itu smart ASN-nya? Tentu smart ASN dikaitkan dengan digitalisasi, ya enggak? Jadi isu itu sepanjang adik-adik ya terkait dengan digitalisasi, berarti ya sudah smart ASN. Gitu. Nah, selanjutnya adik-adik untuk kegiatan, silahkan untuk belajar boleh 2 kegiatan atau 3 kegiatan. Jadi kegiatannya misalnya melakukan apa ya, sosialisasi apa gitu ya, penyuluhan atau apa ya. Jadi pada saat penyuluhan ini ya, kalau dikaitkan dengan manajemen ASN apa sih? Ya, bisa apa? Meningkatkan kinerja profesional misalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau smart ASN-nya bagaimana? Sepanjang penyuluhan ini, ya, sepanjang penyuluhan ini menggunakan digital, ya digital, karena di dalam misalnya karena di dalam penyuluhan menggunakan media, misalnya membuat video yang di-upload di YouTube, berarti kan sudah smart ini ya, sudah digitalisasi. Nah, itu nanti tugasnya. Nah, tugas ini adik-adik dipaparkan pada hari kedua. Paparkan dulu. Nah, untuk tugas ini jangan diupload dulu sebelum dipaparkan. Jadi, untuk tugas individu
paparkan dulu, kemudian nanti pada saat pemaparan hari Senin itu kita sharing, saling mengisi, memperbaiki, mengaitkan, menganalisa tentang ini. Apakah cocok ini, isu ini dikaitkan dengan ini. Nah, ini nanti sharing adik-adik, dari adik-adik yang mengaitkan ini semua. Masukan dari adik-adik, nanti kalau sudah sempurna, sudah bagus, sorenya baru diupload atau besoknya diupload. Kenapa begitu? Supaya nilainya adik-adik sudah bagus lah. Daripada ngupload masih berantakan kan nanti bikin pusing Bude nggak mau jadi pusing-pusing, kasih bagus memang supaya saya menilai 90, 91, 92 kan gitu ya. Nah jadi dipaparkan dulu. Nah mudah-mudahan yang adik-adik ambil di kegiatan ini dan isu itu sudah menjadi rencana rancangan aktualisasi supaya habis materi agenda 3, adik-adik bimbingan sudah. Ini yang mau dibawa, tinggal menyusun naskahnya saja. Kayak apa sih sistematika menyusun naskah rancangan aktualisasi, tinggal ini. Nah, kalau learning journal tidak harus dipaparkan. Ya. Silakan kalau ini hari sudah selesai, upload saja ini learning journal ya. Sekali lagi learning journal nanti satu aja ya, maksudnya dua materi tapi jadikan satu, nguploadnya satu kali ya. Oke, sampai di sini. Dan jangan lupa adik-adik kalau ngupload PDF ya, di PDF kan, supaya karena kalau PDF itu kalau Bude koreksi itu langsung cepet gitu. Kalau Word itu nanti harus download lagi gitu ya. Kalau PDF buka klik langsung gitu. Nah, itulah yang saya bawakan secara cepat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan supaya sebelum, karena dikit lagi sudah maghrib. Dan mohon maaf ya habis waktu untuk mati lampu. Ya silakan. Yuk. Ada pertanyaan tentang tugas? Kayaknya kalau cuma pertanyaan, kalau belum dikerjakan masih bingung deh. Lebih baik langsung dikerjakan, nanti baru ada sharing. Biasanya gitu ya. Jadi gitu. Jadi gini, intinya isu maupun semua kegiatan pasti deh terkait dengan manajemen ASN. Pasti kegiatan kita kan terkait dengan manajemen ASN loh, sesuai tugas kita. Nah itu pasti tinggal nguraikan aja. Nggak ada kok kegiatan nggak terkait dengan manajemen ASN. Pasti kegiatan yang kita ambil pasti ada hubungannya dengan apa ya, kinerja kita, profesional kita kan gitu ya. Ya. Nah, isu yang kita ambil pun pasti ada keterkaitan dengan manajemen ASN. Nah, kegiatan cuma kalau smart ASN belum tentu kegiatan itu smart ASN. Kegiatan kalau sudah terkait smart ASN intinya sepanjang sudah digitalisasi, menggunakan internet gitu aja deh. Sepanjang sudah memanfaatkan internet maka kita sudah smart. Itu aja, gampangnya gitu. Tapi kalau kegiatan itu kita memang nggak memanfaatkan internet, berarti ya udah nggak usah ditulis. Tidak harus kegiatan smart. Kalau memang nggak pakai ngapain, jangan paksa. Tapi harus manajemen. Logikanya pasti itu. Kan kegiatan untuk melancarkan tugas kita. Ya, kegiatan yang kita ambil kan semua untuk melancarkan tugas kita. Jadi kewenangan kita. Nah, gitu aja. Nah, menguraikannya silahkan ya. Dihubungkan dengan, dilihat dari mana saja boleh. Dari ruang lingkupnya, dari apanya ya. Tuh, silahkan. Ya, sip. Kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah bisa kita selesai. Tapi jangan nggak ada pertanyaan karena mumet loh ya. Bude di ruangan sini bukan membuat mumet ya, tetapi mencerahkan gitu. Nah, jangan sampai keluar dari ruangan, lo kok kepalaku tak putar-putar, waduh, bahaya nggak profesional nih berarti ya, kan gitu. Oke,
Sip ya. Nah, kalau sip, udah deh, kita selesai aja, mending untuk mengerjakan tugas. Ya, jangan lupa ya, untuk pertemuan berikutnya semua siap dengan tugasnya. Untuk kegiatan boleh kok 2-3. 2-3 kegiatan, 4 pun boleh. Cuma saya bilang minimal 2 lah. Nah, kalau mau 3-4 nggak apa-apa. Ya, paling sedikit itu. Dan utamanya isu. Karena itu ya keterkaitan isu isu dengan manajemen sama TSN memang harus. Dan kegiatan juga harus, karena itu memang dibawa ke nanti merancang aktualisasinya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, artinya nggak bertanya tapi mudeng loh ya, paham loh ya. Bukan nggak bertanya nanti vertigo, nggak bertanya ternyata pusing, vertigo habis latsat. Jangan, gampang kok, semua akan lulus seandainya dikerjakan kita aja. Yang nggak lulus itu karena nggak dikerjakan. Oke, Dek Suharno mau tanya. Ya, maaf, assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Punten, ini terkait dengan model tugasnya nanti. Ini kan dibuat dalam bentuk PDF. Apakah boleh dalam file PDF itu ada semacam literatur atau gambar atau pendukung, misalnya terkait dengan smart management, misalnya perangkat atau device yang digunakan dalam kegiatan tersebut, boleh disisipkan atau tidak boleh? Maksudnya? Gambar atau animasi. Boleh. Yang penting nanti misalnya mau memaparkan, memaparkan dalam bentuk PowerPoint boleh, tapi pada nguploadnya jangan yo. Yang penting pada ngupload ke mana itu, ke LMS itu sudah di ke PDF kan. Tapi kepada saat pemaparan boleh dalam bentuk PowerPoint boleh silahkan. Ya dalam pemaparan kan supaya lebih bagus boleh. Cuma nguploadnya sudah di compact ke PDF. Tuh ya. Karena setengah mati. Puter gitu loh. Mau menilai kok puter dulu. Udahlah, jangan bikin pusing orang tua deh. Tapi masih semangat saya gitu. Cuma saya gemes gitu. Kan yang dinilai kan bukan adik semua, adik sendiri loh. Ya, banyak kan. Jadi kalau sudah, wah ini sudah. Saya hapus, langsung saya kasih nilai rendah. So dibilang PDF kok. Dibikin canggih malah pusing saya. Kan gitu ya. Oke ya, jadi itu. Karena kalau PDF langsung klik, buka, langsung ketemu. Nggak suruh 2 kali langkah kerjanya. Oke, sip ya, begitu. Silahkan kalau mau Mas Suharno. Adik-adik kalau untuk pemaparan silahkan pakai animasi apapun boleh. Yang penting jangan sampai kenemenan itu. Kecanggihan animasinya, substansinya hilang. Dan gitu ya. Pengen canggih substansi hilang malah bahaya ya kan gitu. Di substansinya dulu silahkan dikombain dengan animasi atau apa silahkan. Yang penting substansinya jangan hilang. Oke, sip. Terima kasih. Nggak usah tanya karena sudah capek suara saya sudah inilah kebanyakan konser ini ya beginilah. Ya sudah tua suruh. Nah, tapi alhamdulillah lah masih ada rezeki ya. Ada rezeki yang datang kepada kami dan mudah-mudahan semua adik-adik rezekinya datang karena keprofesionalan kita. Bukan kita bekerja mencari uang dulu. Maksudnya cari-cari saya mau kerja di sana karena uangnya gede di sana tempat basah, bukan. Tapi rubah mindset kita. Profesional dulu, setelah profesional maka uang akan ngejar. Karena keprofesionalan adik-adik. Oke, sip. Itu terakhir kalimat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dek Melki. Dan terima kasih atas partisipasi adik-adikku semua yang cakep-cakep dan muda-muda ini. Mohon maaf ya, masuk malam, ya sore masuk karena ya itu tadi ada tugas yang lain. Dan mohon maaf lagi, tadi lampu sempat hilang gitu. Ya, ngajar semat kok lampu hilang ya. Tapi bagaimana? Ya. Oke, sip. Selamat sore.